Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para pejuang PPPK untuk tahun 2021 tahap 2 ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap kembali berjuang untuk memperebutkan NI PPPK ya teman-teman. Agak susah ya nyebut PPPK-nya, pokoknya P3K gitu. Dan teman-teman harus semangat tetap belajarnya karena tahap 2 ini saingannya lebih banyak. Mungkin yang negeri merasa, wah tambah nih saingan guru swasta. Dan guru swasta ngerasa, wah enak banget nih guru negeri udah dapat kesempatan di tahap 1, dapat lagi kesempatan tahap kedua. Sebenarnya yang mencerminkan nanti teman-teman lulus, guru-guru senior kita ya, bukan masalah dari guru negeri atau guru swasta, tapi siapa yang lebih siap dan siapa yang lebih berkompeten untuk masuk ke dalam PPPK teman-teman ya. Oke, kita bahas sedikit nih, kenapa pemerintah nggak langsung ngangkat aja sih guru honor dijadiin pegawai negeri gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa program ke depan pemerintah yang memang kita akan dituntut menjadi pendidikan di era digital ya teman-teman. Jadi memang harus mengetahui tentang kompetensi dari tiap-tiap guru, khususnya guru-guru yang akan masuk ke dalam anggota ASN. Jadi kita akan bahas fokus di YouTube kita. Kalau kemarin-kemarin mungkin teman ikuti ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosiokultural kita bahas ya teman-teman, dan juga kita bahas PNS banyak ya teman-teman. Tapi untuk sekarang kita akan fokus kepada PPPK bagian teknis. Karena apa? Bagian teknis inilah yang kebanyakan menggugurkan beberapa peserta dari PPPK. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman yang satu sekolahan ada yang keterima 2 orang, ada 3 orang keterima. Kemudian teman-teman dari sekolah lain juga alhamdulillah ngabarin katanya, mas saya keterima. Alhamdulillah, luar biasa banget. Saya seneng banget kalau dengar ada yang keterima gitu ya. Dan untuk yang belum keterima, silahkan berjuang kembali. Ingat, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut berusaha untuk mengubahnya. Kita bahas pembahasannya berikut ini. Soal nomor 1, pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. C. Keserakahan umat manusia untuk memupuk kekayaan dan kesejahteraan. D. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Kita bahas ya teman-teman. Kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini, artinya teman-teman dihadapkan dengan konsep soal tentang sebab akibat ya. Nah, kalau misal bahas soal yang seperti ini, apapun lingkup soalnya teman-teman, mau bahas geografi atau yang lain hal sebagainya, kita harus cari tahu sebab akibat dari soalnya. Sebabnya di sini adalah pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk yang akibatnya mengakibatkan permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia, khususnya kerusakan lingkungan. Ingat, khususnya kerusakan lingkungan. Dari pilihan jawaban dari A sampai E, kalau teman-teman perhatiin, otomatis jawaban yang paling sesuai, kita bahas satu-satu aja. Dari A, peperangan memperebutkan sumber daya. Di atas itu tidak menganut ataupun mempersoalkan tentang peperangan. Kemudian yang B, keinginan untuk menguasai juga tidak ada. C, keserakahan umat manusia juga tidak ada dibahas tentang pertumbuhan ataupun perkembangan manusia yang negatif ya teman-teman. Yang D, semakin besar jumlah penduduk. Nah, kalau kita bahas sama dengan pertambahan jumlah penduduk. Artinya ketika jumlah penduduk bertambah, maka sama artinya dengan bertambah besar juga jumlah penduduk tersebut. Yang artinya akan semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Artinya kemungkinan kerusakan lingkungan juga semakin tinggi. Artinya jawaban untuk soal nomor 1 yaitu yang D. Kita bahas soal nomor 2. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah A. Perubahan budaya dalam bekerja. B. Perluasan suatu area atau wilayah.
C. Kedekatan antar ruang permukaan bumi. D. Penyebaran iptek yang merata. E. Tempat tinggal yang semakin rapat. Kita bahas teman-teman. Kita bahas dulu secara kompleks ya teman-teman. Jadi menurut De Bruyne seperti itu teman-teman, yang dikutip dari Endaljaini tahun 1984 bahwasanya ada 7 pengertian dari urbanisasi. Kita akan bahas salah satunya saja. Salah satunya yaitu pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan baik secara mondial, nasional maupun regional, itu ya teman-teman. Atau bisa kita katakan sederhana, artinya persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan itu terdata dengan baik dan berkemungkinan dari desa itu datang ke kota, seperti itu teman-teman. Itu urbanisasi itu kebanyakan kita pahami adalah perpindahan masyarakat pedesaan menuju kota, seperti itu, untuk mencari pengalaman hidup yang lebih baik lagi, itu ya teman-teman. Nah, jadi kita bahas, sedangkan dalam peristiwa urbanisasi itu dikategorikan 3 hal, yaitu yang pertama, seperti dikatakan di awal tadi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, kemudian terdapatnya perluasan areal atau kawasan kota. Kemudian yang ketiga, perubahan cara hidup sebagai orang kota. Nah, kalau kita bahas dari 3 hal tadi, yang sesuai dengan aspek geografi ataupun perspektif geografi, otomatis yang B, yaitu perluasan suatu area atau wilayah. Kita bahas soal nomor 3. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap permasalahan lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang A. Kawasan industri baru. B. Pemberdayaan lingkungan. C. Ide dan gagasan baru. D. Pengembangan temuan baru. Dan E. Budaya imajiner yang interaktif. Mohon maaf ya teman-teman, pilihan gandanya keacak gitu. Oke, kita bahas teman-teman. Jadi sebenarnya dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi itu otomatis diterapkan untuk agar manusia itu lebih mudah untuk memahami setiap kondisi permasalahan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Yang mana setiap kondisi pembaharuan baik itu dari teknologi, ilmu pengetahuan maupun hal lainnya akan memunculkan suatu kajian baru. Dan kajian baru itu ketika ada ilmu baru yang muncul, otomatis akan terdapat industri baru, jenis pekerjaan baru. Misal, mungkin dulunya di sebagian tempat tidak memerlukan untuk kayak badan meteorologi. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dibutuhkanlah lulusan-lulusan dari badan meteorologi, seperti itu teman-teman. Sehingga muncullah kajian industri yang baru. Jadi dengan penjelasan singkat seperti itu saja kita telah memahami bahwasanya dampak positif dengan ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru maka akan memunculkan jawaban yang A, yaitu kawasan industri baru. Soal nomor 4. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kemudian kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah, kalau kita bahas tentang bagaimana konsep itu terstruktur ya teman-teman, maka jawaban yang paling baik yaitu yang B, eksperimen. Ingat, bagian laboratorium itu tidak akan lepas daripada eksperimen. Mengapa dipilih metode eksperimen? Karena metode eksperimen itu merupakan metode yang mana cara penyajian pelajarannya dilakukan dengan siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Artinya praktek langsung dari siswa akan memberikan pengalaman yang lebih baik daripada mereka hanya mendemonstrasi, tanya jawab, diskusi, ataupun metode ceramah. Jadi otomatis jawaban yang B yaitu eksperimen. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah
parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah: A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi konsep soal ini bagaimana cara kita untuk melakukan rubrik penilaian dengan pilihan opsi 5 pilihan yaitu A, B, C, D, E dengan pilihan mana yang kita anggap dengan poin tertinggi yaitu mendapatkan nilai sempurna. Jadi dari konsep pembangunan konstruknya ya teman-teman dari soal tersebut bahwasanya disediakan 3 bahan yaitu telur, kemudian yang lain hal sebagainya, kemudian diminta agar telur itu diterbangkan dengan membuat parasut terlebih dahulu dan diusahakan telur tersebut tidak pecah. Maka konsep penilaian ini harus melakukan uji coba terlebih dahulu teman-teman. Ingat, kalau bahasan eksperimen kompleks artinya jelas tugasnya, jelas bagaimana penerapannya dan juga pelaksanaan dan evaluasi hasilnya, maka harus ada uji coba terlebih dahulu sehingga semua tugas ataupun kegiatan yang diharapkan itu bisa berjalan dengan lancar. Yaitu yang poin pertama, bisa membuat parasut yang bisa terbang. Kemudian poin kedua yang paling penting, telur yang diterbangkan dengan parasut itu ketika jatuh ke tanah tidak pecah. Maka opsi jawaban yang ditimbang yang paling baik yaitu yang C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Soal nomor 6. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah: A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Oke, kita bahas teman-teman ya. Nah, ini penting bagi guru. Sebenarnya ranah untuk berpikir tingkat tinggi itu disebut dengan pemikiran taksonomi Bloom. Baik itu yang sebelum direvisi maupun yang terbaru yang sudah direvisi ya teman-teman. Ada pemikiran itu C1 sampai dengan C6. Di playlist PPPK bagian strategi menaklukkan soal HOTS udah kita bahas itu teman-teman. Jadi kalau kita perhatiin, yang A, benda-benda apa saja itu identifikasi. Masuknya ke ranah C1, pemikiran LOTS ataupun pemikiran rendah. Otomatis jawaban yang A salah. Ingat, kalau ada kalimat apa saja itu merupakan LOTS teman-teman ataupun soal yang terkategori tingkat berpikir kritisnya rendah. Nah, kalau kita lihat A, B itu otomatis apa saja, salah jawabannya. Kemudian yang E juga apa, nanya, itu identifikasi, salah maka jawabannya. Yang D sebutkan juga C1 teman-teman. Artinya juga salah. Nah, untuk yang poin C yaitu mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak. Inilah jawaban yang paling tepat. Karena apa? Yang C itu mengapa bagian daripada analisis yaitu C4. Ingat C4 sampai dengan C6 itu merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam taksonomi Bloom. Otomatis jawabannya yang C, mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak. Soal nomor 7. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memilih dan menilai hasil karyanya sendiri seperti dalam portofolio dengan pertimbangan untuk A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan.
B. Siswa dapat segera memperbaiki hasil karyanya sebelum dimasukkan ke dalam portofolionya. C. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya dengan baik. D. Agar hubungan antara pendidik dan siswa semakin erat dengan adanya kerjasama tersebut. E. Mempelajari sendiri dan membantu pekerjaan guru dalam melakukan penilaian kemampuan belajar peserta didik. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi sebenarnya penilaian portofolio itu dapat digunakan sebagai teknik melatih tanggung jawab peserta didik, di mana peserta didik diminta untuk tanggung jawab dengan jawaban yang diberikannya, kemudian jujur, kemudian masih banyak yang lainnya. Dan portofolio itu juga merupakan bagian dari alat untuk refleksi ataupun penguasaan materi peserta didik sebenarnya dapat atau tidak memperbaiki karyanya yang belum mencapai standar tertentu. Jadi bisa menjadi opsi remedial seperti itu teman-teman. Jadi otomatis jawabannya yang A, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Soal yang terakhir, soal nomor 8 di video kali ini. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat. Wah, ini panjang ya. Nah, kalau ketemu soal panjang ini langsung baca soalnya dulu teman-teman. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan. Oke, kita lihat. Nggak usah dibaca semuanya. Poin pertama menyiapkan. Poin kedua menulis. Yang ketiga meminta siswa untuk mengambil, artinya itu pelaksanaan. Yang keempat juga pelaksanaan. Yang kelima masih pelaksanaan. Yang keenam masih pelaksanaan. Yang ketujuh masih pelaksanaan. Yang kedelapan masih pelaksanaan. Yang kesembilan menyimpulkan. Artinya menyiapkan, pelaksanaan, dan kesimpulan. 3 hal ini masuk ke dalam pendekatan konstruktivisme, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada soal tentang struktur panjang, kemudian isinya tuh hanya bagian menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, maka itu bagian dari konstruktivisme. Nggak usah dibaca panjang-panjang. Itu tips ya teman-teman. Jadi nggak usah dibaca menulis suatu bilangan belasan, misal 13 di papan tulis, memilih siswa, wah itu habis waktu. Jadi cukup dipahami apa itu rasionalisme, apa itu behavioristik, kemudian apa itu konstruktivisme, apa itu naturalistik, apa itu dualisme ya teman-teman. Jadi otomatis jawaban soal nomor 8 yaitu yang C. Baiklah teman-teman sekalian, berakhir soal nomor 8 tadi, maka berakhir juga video kita pembahasan kali ini dengan kompetensi teknis. Kita buat bagian 1 ya teman-teman untuk tahap kedua ini. Insya Allah kita akan upload setiap harinya dan kita akan sesuaikan. Beberapa narasumber kami mengatakan dari tes tahap 1 bahwasanya soal-soalnya itu kisi-kisinya ya demikian seperti ini. Mungkin teman-teman yang kemarin ngerasa wah ini nggak sama. Nah, pembelajaran itu nggak bisa saya masukin soal yang sama persis dengan yang akan diteskan di PPPK. Tapi insya Allah kami usahakan apa yang kami masukkan di sini gambaran pasti dari soal-soal dari PPPK. Dan insya Allah ada juga yang mengatakan Kak, kalau soal PPPK kemarin banyak juga dari soal AKM. Nanti kita kupas tuntas juga tentang masalah KKM ya teman-teman. Sebagai dukungan untuk video kami mohonkan untuk subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan belajarnya ya teman-teman. Kemudian silahkan share video ini ke yang lainnya. Insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ingat, kalau kita murahkan jalan orang lain untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk mencapai kesuksesan insya Allah. Saya Ruli Gusmanto, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebagai bentuk dukungannya, kami mohon untuk subscribe channel kami. Terima kasih.